Kayaknya di luar cita-cita milenial yang pengen jadi apa YouTuber, selebgram dan lain-lain gitu ya, melihat sosok-sosok tadi kayaknya ingin jadi seperti mereka gitu, ingin sesukses programmer-programmer tadi. Nah, kalau berbicara soal profesi di industri teknologi digital, Indonesia disebut akan kekurangan 9 juta talenta digital atau sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi, informasi dan komunikasi, tapi nanti 2030 mendatang. Nah, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate bahkan menegaskan Indonesia membutuhkan sekitar 600.000 talenta digital per tahunnya. Kemudian apa nih dampaknya terhadap industri teknologi Indonesia ke depannya kalau angka ini tidak terpenuhi? Kita bahas malam ini bersama Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, dan juga ada Seto Lareno, co-founder Binar Academy. Pak Usman, Mas Seto, selamat malam. Selamat malam, Puspa. Oke, saya ke Pak Usman dulu. Pak Usman, ini kalau ngomongin data, ada data dari IMD World Digital Competitiveness, daya saing digital Indonesia 2021 naik gitu 53 dari sebelumnya 53 peringkat pada tahun 2020. Meskipun naik di tahun sebelumnya, namun peringkat Indonesia di Asia Pasifik masih jauh di urutan ke-12 dari 14 negara. Kalau kita lihat dari angka ini, Pak Usman, kondisi daya saing digital Indonesia dan juga kesiapan tenaga kerja Indonesia di bidang digital ini seperti apa? Ya, memang tadi data yang Anda sebutkan, Puspa, betul sekali. Kita tentu saja menyambut positif ya peningkatan World Digital Competitiveness Indonesia ya, tetapi di sisi lain memang seperti yang Anda sampaikan tadi, di Asia Pasifik kita masih urutan ke-12 dari 14 negara. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional menyebutkan ya diperkirakan pada 2030 ini kita bandingkan dengan negara lain ya, India ini akan mengalami surplus ahli digital hingga 245 juta orang. Sedangkan Indonesia akan kekurangan tadi seperti yang Anda sebutkan tadi 9 juta ya tadi. Dan mengutip hasil riset Bank Dunia, ini saya kutip, Indonesia ini kekurangan 9 juta talenta digital tadi yang disebutkan oleh Menkominfo. Dan dinamika revolusi industri 4.0 juga membutuhkan peningkatan kompetensi SDM berkaitan dengan teknologi digital terkini. Kepala Litbang SDM Kementerian Kominfo ini, di Kominfo ada kepala Litbang yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menghasilkan talenta digital. Dia mengatakan bahwa kita ini kekurangan 600.000 tenaga kerja setiap tahunnya. Ya, akibatnya apa ya? Pertumbuhan perusahaan digital rintisan atau startup di Indonesia ini kan luar biasa ya, tetapi tidak diimbangi dengan suplai talenta digital yang handal. Nah, karena itu barangkali di masa depan kalau tidak kita ambil langkah-langkah strategis dan taktis, maka perusahaan rintisan digital itu akan banyak merekrut tenaga kerja asing. Tadi kita sampaikan India itu surplus luar biasa 245 juta orang. Di CEO beberapa perusahaan digital di Amerika, di dunia itu kebanyakan dari India. Nah, ini tantangan buat kita juga, begitu Puspa. Ya, menarik memang kalau melihat India yang sudah beberapa warganya sudah menjabat sebagai CEO teknologi raksasa begitu ya di dunia. Tapi saya ke Mas Seto sekarang. Mas Seto, kalau melihat ini gap skills ya, berarti kayaknya kita ada gap skills di Indonesia yang ternyata cukup tinggi nih di bidang teknologi, informasi teknologi. Kalau melihat kondisinya seperti ini, saat ini seperti apa, Mas Seto? Ya, memang kita memang punya tantangan besar ya untuk bisa memberikan talenta digital untuk bisa digital transformation ke depannya. Tapi walaupun kita punya permasalahan di supply sekarang ini, kita harus punya positive thinking, kita harus optimis bahwa kita mampu untuk bisa beradaptasi dengan kebutuhan talent digital. Dari kita sendiri di Binar Academy, kita mendapatkan sebuah data bahwa banyak sekali ini 50%, total di atas 50% pembelajar kita itu datang dari profesional yang sudah punya kerja, yang ingin shifting karir. Ini menandakan bahwa memang sudah ada sebuah awareness dari pelaku di industri atau profesional yang kemudian ingin juga shifting karirnya mereka ke dunia digital. Karena di dunia digital itu sangat luas, tidak hanya
programmer, tapi juga ada yang di bagian desain, kemudian apply science dan segala macamnya. Dan juga dari peran pemerintah sekarang juga cukup mulai besar banget nih untuk bisa memberikan fasilitas untuk bisa masyarakat untuk belajar tentang digital. Begitu juga dengan banyak juga lembaga-lembaga institusi non formal yang juga ikut ambil bagian dan terus bertumbuh untuk bisa menyiapkan karir talenta baru di kedepannya 5 atau 10 tahun ke depan. Jadi saya sangat optimis dengan adanya bonus demografi yang kita punya sekarang ini untuk bisa menjadi talent leader di Asia Tenggara seperti itu. Oke, saya kembali lagi ke Pak Usman. Pak Usman, kalau tadi menyebutkan India, kita tahu pusat teknologinya Bangalore. Nah, sementara kalau di Indonesia, Pak Usman melihatnya seperti apa sebaran daya saing talenta digital ini? Ada di titik mana, Pak Usman? Ya, saya kira bisa dilihat dari sebaran jaringan internet misalnya, teknologi internet. Ini kan kalau kita lihat memang masih bertumpu di Jawa dan Sumatera, katakanlah Indonesia Barat dibandingkan Indonesia Timur. Nah, karena itulah Presiden memandatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang untuk melakukan akselerasi transformasi digital. Kalau kita ingin menghasilkan talenta digital, tentu saja infrastrukturnya kan harus siap. Infrastruktur apa itu? Ya digital, internet dalam hal ini. Nah, jadi kita akan mencoba mengurangi digital gap atau kesenjangan digital antar provinsi, antar wilayah, antar daerah, antar desa dengan kota, kemudian antara daerah tertinggal 3T gitu dengan pusat-pusat kota. Ini sedang kita akselerasi sungguh-sungguh ya supaya nanti peta daya saing digital itu lebih merata begitu, lebih merata, tidak hanya terpusat di Jawa, katakanlah seperti itu. Dan setelah sebaran peta teknologi digital atau jaringan internet, katakanlah simpelnya seperti itu, maka pekerjaan besar berikutnya adalah menghasilkan digital talent, menghasilkan talenta digital, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Dan Kementerian Komunikasi dan Informatika punya program itu. Jadi bukan hanya program transformasi digital dalam konteks penyiapan infrastruktur supaya lebih merata, tetapi juga kita menyiapkan sumber daya manusianya tadi itu untuk menjawab daya saing kita yang masih tertinggal di Asia Pasifik. Oke, Pak Usman sebentar. Tadi Pak Usman menyebutkan ada akselerasi digital yang dilakukan, mungkin pembenahan infrastrukturnya dulu begitu, kemudian baru edukasinya. Tidak bisa sejalankah? Iya, tentu saja ini paralel, tetapi ya dilakukan di daerah-daerah yang transformasi digitalnya atau infrastruktur digitalnya sudah tersedia. Ya, sementara di daerah-daerah yang belum ada infrastruktur digital, bagaimana kita bisa melakukan ya secara praktikal, bukan cuma teori loh, begitu. Ya kalau sarana infrastrukturnya tidak ada begitu. Ya jadi memang paralel tetap kita lakukan ya, dalam arti di daerah-daerah yang sarana teknologi digitalnya sudah baik itu kita didik SDM-nya ya, tetapi di daerah-daerah yang belum ya kita benahi dulu infrastruktur digitalnya sambil kita juga melakukan katakanlah edukasi juga kepada mereka ya, tetapi pasti edukasinya akan terbatas ya karena sifatnya hanya teoritis. Karena kita tidak bisa menunjukkan kepada mereka misalnya bagaimana mempraktikkan penggunaan teknologi digital itu karena infrastrukturnya belum tersedia. Oke, saya ke Mas Seto. Mas Seto, kalau melihat dari masyarakat yang ingin bekerja di bidang ini, di industri teknologi ini, tinggi nggak sih? Atau mungkin datangnya justru dari wilayah-wilayah yang tadi disebutkan oleh Pak Usman, dari wilayah barat yang memang tersentuh atau pemerataan teknologinya jauh lebih baik, pemerataan internetnya jauh lebih baik? Oke, kalau dari sisi infrastruktur kita sangat-sangat bangga dengan Kominfo, di mana sekarang itu akses internet dari Sabang sampai Merauke itu bisa diakses. Tapi kemudian ada tantangan terbaru di mana ternyata banyak orang-orang di luar Pulau Jawa itu belum punya sebuah sense atau sebuah awareness bahwa ada kebutuhan akan industri teknologi. Itu adalah permasalahan yang kedua. Karena
beberapa program-program pemerintah, even di kampus Merdeka, di mana memang benar-benar dari Kementerian Kemendikbud untuk bisa membantu adanya creating the digital talent, banyak hampir 80% itu awareness-nya atau animo datang dari Pulau Jawa. Di sini berarti ada sebuah accessibility yang belum bisa dijangkau oleh orang di luar Jawa tentang adanya kebutuhan talent digital ke depannya. Nah, ini ada banyak hal yang harus kita perbaikin selain infrastruktur, yaitu adalah bagaimana kita juga bisa memberikan informasi akan pentingnya dan opportunity di digital karir ke depannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana formal edukasi atau formal education di sini adalah kampus itu juga harus membuka diri untuk bisa mau berkolaborasi dengan banyak stakeholder yang ada di Indonesia untuk bisa membuat talent digital. Dan yang ketiga, ini yang paling penting adalah peran industri. Peran industri untuk kemudian mereka mau menggunakan talent Indonesia yang masih relatif junior untuk bisa diberikan kesempatan. Ini adalah permasalahan yang sangat pelik di industri sekarang ini, karena semua company-company yang sudah digital atau company teknologi inginnya semua orang tuh senior gitu kan. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya tidak ada transformasi, tidak ada kesempatan dari luar Pulau Jawa sekalipun untuk bisa kemudian mempraktekkan ilmu mereka, mempraktekkan knowledge mereka. Jadi itu juga ada peranan penting dari berbagai macam stakeholder yang kemudian akhirnya membuat sebuah ekosistem digital. Dan yang terakhir yang menurut saya paling penting adalah peran dari private sector juga atau profesional untuk ambil bagian mengajarkan kembali ilmu mereka kepada orang-orang awam yang ingin masuk ke dunia digital. Karena ini sekarang gap yang cukup besar sekali, kebutuhan digital kita semakin tinggi, tetapi orang yang mau memberikan atau sharing ilmunya itu sangat-sangat masih minim sekali. Seperti itu. Jadi memang belum banyak begitu kesadaran akan masyarakat khususnya di luar Pulau Jawa yang punya punya pemikiran kalau industri teknologi ini sangat luas begitu untuk menjadi lapangan pekerjaan. Saya mungkin ke Pak Usman. Pak Usman, kemudian bagaimana kerjasama antara Kominfo dan juga Kemendikbud terkait dengan kesiapan SDM di bidang TIK ini? Karena kalau memang belum dari sekarang disiapkan, mungkin angka 9 juta kekurangan talenta itu niscaya akan terjadi begitu. Ya, jadi salah satu penyebabnya kan begini, di Indonesia ini berapa banyak sih kampus yang ada jurusan katakanlah teknik informatika atau jurusan komputer begitu, ilmu komputer ya. Jadi dari 4.000 kampus di Indonesia itu hanya 20% saja yang memiliki program studi terkait dengan TIK, ya terkait dengan TIK. Ini kalau kita hitung rata-rata misalnya 1 juta lah lulusan, ya hanya 15-20% saja yang lulusan TIK, itu sekitar 150.000 sampai 200.000 begitu. Nah, masih ada talent gap 400.000 sampai 450.000 setiap tahunnya. Nah, karena itu ya kita bekerja sama, Kominfo bekerja sama dengan Kemendikbud ya untuk mempersiapkan digital talent ya, digital talent melalui sejumlah program. Kita punya program Gerakan Nasional Literasi Digital, ini yang paling dasar ya, tetapi di Gerakan Nasional Literasi Digital itu ada materi tentang digital skill ya. Kemudian di tingkat menengah, di middle, kita punya program Digital Talent Scholarship ya, Digital Talent Scholarship. Ini sudah diikuti oleh banyak masyarakat ya, banyak masyarakat. Ini kita sudah melakukan pelatihan Digital Talent Scholarship itu sebanyak 109.000 orang tahun 2021 dengan jumlah tema atau materinya itu 105 ya, 105. Lalu di tingkat yang advance kita punya namanya Digital Scholarship Academy. Ini kita bekerja sama dengan berbagai universitas di tingkat dunia. Ya, ada Oxford, ada NUS misalnya, ada Tsinghua. Kita bekerja sama. Selain itu kita pun bekerja sama dengan Kemendikbud juga dalam program Kampus Merdeka ya. Dalam Kampus Merdeka kita mengusung sistem yang kita sebut micro credential, di mana materi-materi yang diberikan akan dikonversi menjadi SKS. Jadi begini, kira-kira begini, banyak kampus yang menitipkan ya, katakanlah magang ya, magang di
perusahaan-perusahaan tadi, ya perusahaan-perusahaan yang disebutkan tadi, kemudian ini jadi dikonversi menjadi SKS. Ini juga bagian dari kerjasama yang kita lakukan. Nah, kita juga menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan IT, ya, apakah itu perusahaan pemproduksi handphone misalnya, agar alumni-alumni dari program-program yang kita miliki baik di Kemendikbud maupun Kominfo ini bisa ditampung di sana. Bahkan kita juga punya rencana ya untuk mentransformasikan sekolahnya Kominfo. Kita punya sekolah multimedia itu menjadi semacam apa ya, Institut Digital Indonesia begitu ya, supaya pemenuhan kebutuhan talenta digital ini bisa tercapai. Dan tentu saja dalam program-program tersebut Kominfo bekerja sama dengan Kemendikbud dalam penyusunan kurikulumnya misalnya begitu. Oke, kita harapkan juga semoga dengan upaya tadi meningkatkan kesadaran dan juga wawasan pastinya ya akan industri informasi teknologi dan komunikasi ini akan mampu menumbuhkan kembali lagi ada talenta digital di Indonesia yang pastinya berkompeten, karena industri atau internet ini sekarang digital teknologi semakin cepat berkembang. Jadi harus dengan SDM yang berkompeten juga. Pak Usman Kansong, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, dan juga Seto Lareno, co-founder Binar Academy. Terima kasih banyak telah bergabung di CNN Indonesia Connected. Selamat malam.